Puluhan ribu bintang tersebar ke segala arah, hanya untuk membuat leluhur kedua Kaisar Ke lelah. Dan hanya satu cahaya bintang yang membombardir Zhong Shenke. Dan tugas yang diberikan oleh Kaisar berhasil diselesaikan. Reaksi Qin Yichen juga cepat. Saat ruang dan waktu bergerak, dia telah melintas di depan Shen Kui. Dan berkumpul dalam ruang dan waktu, menghalangi semua pewaris Shen Kui yang masih linglung di belakangnya. Tebas bintang. Dengarkan saja ledakan Qin Yichen. Cahaya pedang terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah pedang suci yang telah dibudidayakan oleh bintang-bintang. Qin Yichen hari ini juga sangat kuat. Puluhan ribu bintang yang diledakkan oleh Raja Pemetik Bintang dapat menghancurkan kekuatan alam Dao. Dan lebih dari selusin pedang ilahi secara horizontal di seluruh tubuh. Secara bertahap berubah menjadi serangkaian pedang. Terselubung dunia. Dentang. Tabrakan antara pedang dan bintang benar-benar membuat suara tajam keemasan dan api. Aku melihat cahaya pedang dan bintang-bintang meledak, terang dan menyilaukan, sehingga mata dewa bersinar, dan dunia berputar. Faktanya, Shen Kui tercengang saat ini. Segala sesuatu hari ini tidak diragukan lagi telah menumbangkan kognisi secara mendalam. Pertama-tama datanglah sekelompok aura dan usia yang jauh di atas diri mereka sendiri. Tetapi mereka memanggilnya leluhur pertama. Lalu datanglah sekelompok orang kuat yang tidak kurang dari kekuatan ras yang sama ini yang memanggil nenek moyang pertama mereka. Mengaku sebagai istana surgawi. Dan berkata bahwa dia melahirkan sarang anti pencuri. Apa itu surga? Kenapa kamu bertarung begitu kamu bertemu? Kekuatan seperti ini sangat mengerikan. Shen Kui sekarang layak untuk ranah Daozun. Dan kekuatan pertempuran hanya bisa dikatakan sebagai protos biasa. Bagaimanapun, kekuatan ilahi dan latar belakang klan Dike secara bertahap berkembang menjadi seorang kaisar. Di mana Shen Kui telah melihat pemandangan seperti itu? Pada saat ini, dia ketakutan, bersembunyi di belakang Qin Yichen dengan ketakutan dan gemetar. Tetapi selain takut, ada sedikit kegembiraan, selalu memperhatikan kekuatan cahaya pedang dan bintang-bintang yang meledak. Pada saat ini, kedua tetua umat manusia juga melintas, bahkan Putri Wenxing dan Ke Wensan, serta sekelompok junior, mengepung dan melindungi leluhur klan Kaisar Ke. Namun, Wei Lingtian dan Raja Surgawi Timur saling memandang, dan keduanya tiba-tiba menembak. Anda sedang menunggu anti pencuri, hari ini Anda akan dibunuh secara langsung, untuk melihat bagaimana Anda memberontak. Kedua tetua umat manusia dengan marah menembak, dan hanya melihat Raja Langit Timur berubah menjadi burung dewa. Burung merak membuka layar, dan puluhan ribu bulu dewa berubah menjadi pedang dewa, yang menyebar secara vertikal dan horizontal. Batang tulang Feng Nianwu sedang berburu dan menghancurkan kehampaan. Tetapi pedang ilahi ini jelas-jelas sengaja melewatinya, membuatnya merasa cemas. Tidak mungkin, leluhur pertama Kaisar Ke tidak tahan skala pertempuran ini. Untuk sementara waktu, tampaknya pertempuran besar tentang kelangsungan hidup klan Kaisar Ke pecah. Feng Nian tiba-tiba berteriak ketika melihat situasinya, dan menginjak tanah dengan satu kaki, dan melihat tanah yang rusak di bawah kakinya, berubah menjadi pola dao yang terhormat. Pola dao terhubung secara vertikal dan horizontal seperti cangkang kura-kura hitam. Melindungi leluhur pertama Kaisar Ke. Tanda seru. Mata Qin Yichen berkedip. Senior, lebih baik meletakkan leluhur pertama Kaisar Ke di lengan baju Anda, hanya untuk melindunginya dengan Anda. Tidak. Feng Nianchu berkata melalui transmisi suara. Di lengan baju, itu sama dengan bersembunyi di pakaian kita. Tetapi sisa kekuatan pertarungan Kaisar terlalu mengerikan. Kali ini mereka melakukan yang terbaik untuk melindungi leluhur pertama Kaisar Ke. Bagaimana dengan kekuatan agung dari pengadilan surgawi yang bertekad untuk memotong warisan klan Kaisar Ke? Dan jika pengadilan surgawi dapat meledakkan kartu truf si pembunuh, atau memaksa hukum Dao, kedua tetua manusia itu mungkin juga terluka. Itu karena kekuatan hebat Dao menembus ke dalam tubuh mereka, dan leluhur pertama Kaisar Ke yang tersembunyi di lengan bajunya pasti akan dihancurkan. Meskipun dibandingkan dengan pertempuran sengit saat ini, tanah suci yang dicurigai sebagai Raja Dewa lebih mengerikan. Tetapi itu sama sekali berbeda dari situasi saat ini. Selain itu, tidak peduli betapa lemahnya Putri Wenxing, itu juga Dao Huajing, dan juga Dao Huajing yang dibudidayakan oleh warisan Kaisar ratusan juta tahun kemudian. Tidak masalah untuk menolak beberapa akibatnya. Tetapi leluhur pertama Kaisar Ke berbeda, dan Qin Yichen tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengakuinya. Ketika dia bertemu dengan leluhur pertama Kaisar Ke, itu adalah hal yang baik atau buruk. Yang paling penting bukan hanya melindungi leluhur pertama Kaisar Ke, tetapi bahkan lusinan keturunan yang lebih lemah dari Dewa Ke ini tidak bisa mati. Bagaimanapun, keturunan Shen Kui juga setara dengan leluhur pertama klan Kaisar Ke. Jangan mengira mereka lemah sekarang, tapi mungkin keturunan mereka adalah yang lebih tua dari garis itu. Dan jika seseorang meninggal, klan Kaisar Ke-nya mungkin kehilangan satu orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Wei Lingtian sekarang agung dan agung, hewan klan manusia. Mengapa Anda masih melindungi leluhur anti pencuri ini? Di Tianhe, aku sangat senang mengejar dan membunuh raja ini, kan? Lihat tampang ketakutanmu sekarang, konyol. Melihat ini,
Qin Yichen mencibir dengan marah, memegang tuah emas dan tulang mati di tangannya. Jangan khawatir, kamu bisa mengejar langit dan bumi kamu hari ini. Namun, Qin Yichen hendak mengayunkan pisaunya, tetapi tiba-tiba melihat tulang-tulang itu layu dan berubah menjadi cahaya ajaib, memotong ke arah Wei Lingtian. Sementara lengan dewanya melihat gelombang-gelombang kemarahan, berubah menjadi naga laut biru, berlama-lama di tangan tombak. Tanda seru. Aku tidak melihatmu dalam beberapa tahun. Sepertinya kamu masih belum dewasa. Kamu hanya akan bersembunyi di kegelapan untuk serangan diam-diam. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Senjata Kaisar Bihai bergegas keluar. Naga Cangking Hai meraung. Dan naga itu mengguncang langit. Tetapi dalam kehampaan, sosok yang diselimuti jubah hitam tiba-tiba terbang keluar. Itu adalah Master Heavenly Court Anbe yang seperti ular berbisa yang pernah menyerang sesepuh agung dari klan Kunpeng sebelum pertempuran Tianhe. Baru saja ketika Raja Star Cecer mengejarnya, Master Anbu tidak ada. Tetapi Qin Yichen tidak percaya bahwa mereka telah berpisah. Mereka jelas bersembunyi dalam kegelapan, menunggu pecahnya perang, dan menyerang kapan saja. Ledakan. Aku melihat cakar dari Master Anbe marah karena suatu alasan, dan tubuh hitam pekat masih bersinar karena dingin. Sangat beracun untuk berpikir. Saat berhadapan dengan Kaisar Bihai, kekuatan yang mengejutkan muncul. Tidak hanya itu, cakar berubah menjadi dua ular berbisa. Dua ular piton bertarung melawan naga Cangking Hai dalam kemarahan, dan Qin Yichen heran bahwa, memanfaatkan momen konfrontasi, dia melihat ledakan kekuatan perkasa tiba-tiba jatuh ke dalam ular piton beracun yang padat. Seolah-olah Master Sisi Gelap memanfaatkan momen konfrontasi, dia menyebarkan kekuatan ilahi dan mengubahnya menjadi cahaya beracun. Pada saat ini, ular piton beracun itu meledak secara horizontal, meledak, dan awan kabut dingin dan beracun, menutupi leluhur klan Kaisar. Tidak baik. Qin Yichen harus berhati-hati dengan kabut beracun semacam ini, apalagi berurusan dengan leluhur pertama Kaisar Ke. Wen Qing, lindungi leluhur pertama. Namun, hanya setelah Qin Yichen berteriak, Putri Wenxing terhuyung-huyung di langit, memegang senjata perang, tetapi kekuatannya tidak teratur. Ini baik. Meskipun Putri Wenxing tidak mengatakan apa-apa, Qin Yichen juga menyadari masalahnya. Master Anbu ini tidak hanya mahir dalam serangan diam-diam, dengan metode yang sangat merusak, tetapi juga tampaknya ingin menggunakan hasil dari konfrontasi dengannya untuk membunuh leluhur pertama Kaisar Ke. Bagaimanapun, konfrontasi antara keduanya bukan hanya kekuatan pembangkit tenaga listrik Anbe, tetapi juga kekuatan lautan amarah yang meletus dari senjata Kaisar Bihai, yang akan menyapu segala arah.